negara yang bandara dan pulaunya disita Cina akibat tak bisa bayar utang. Selama beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap dampak utang Cina terhadap sejumlah negara mitra terus meningkat. Beberapa negara terjebak utang Cina dan beberapa diantaranya kini menghadapi resiko kebangkrutan ekonomi. Kekhawatiran tentang dampak utang Cina terhadap negara-negara telah menjadi perhatian serius yang dikhawatirkan berdampak serius terhadap kedaulatan ekonomi dan politik negara-negara tersebut. Berikut adalah negara-negara yang saat ini berjuang melawan kebangkrutan akibat utang Cina. Pertama, Venezuela. Negara Amerika Latin ini telah lama menderita krisis ekonomi yang serius dan sebagian besar masalah tersebut dipicu oleh utang yang sangat besar kepada Cina. Dalam upaya untuk memperoleh akses ke sumber daya alam Venezuela, Cina memberikan pinjaman besar kepada pemerintah Venezuela. Namun, penurunan harga minyak global dan kegagalan dalam manajemen ekonomi telah membuat negara ini sulit untuk membayar utangnya kepada Cina. Ketergantungan Venezuela pada Cina semakin memperumit prospek pemulihan ekonomi yang stabil. Kedua, Sri Lanka. Negara kepulauan ini telah menghadapi kesulitan keuangan yang signifikan akibat utang kepada Cina. Proyek infrastruktur besar yang didanai oleh Cina, seperti pelabuhan Hambantota, telah menyebabkan lonjakan utang yang tidak terlalu bisa ditanggung oleh Sri Lanka. Pada tahun 2017, Sri Lanka terpaksa menyerahkan pengelolaan pelabuhan itu kepada perusahaan Cina selama 99 tahun sebagai bagian dari restrukturisasi utang. Masalah utang yang berkepanjangan terus menghantui Sri Lanka dan mengancam stabilitas ekonominya. Sri Lanka mengalami kesulitan membayar utangnya kepada Cina yang berasal dari proyek-proyek infrastruktur, termasuk pelabuhan Hambantota. Ketiga, Pakistan. Pakistan adalah negara lain yang berada dalam risiko kebangkrutan karena utang Cina. Melalui proyek jalur ekonomi koridor Cina-Pakistan, Pakistan menerima pinjaman yang signifikan untuk membiayai proyek infrastruktur. Namun, kekhawatiran muncul mengenai keberlanjutan utang ini, karena Pakistan berjuang dengan defisit ekonomi yang tinggi dan kesulitan untuk membayar utangnya kepada Cina. Beban utang yang berat telah menghadirkan resiko ekonomi yang serius bagi Pakistan. Pakistan telah menerima pinjaman signifikan dari Cina untuk proyek-proyek infrastruktur, terutama melalui Cina-Pakistan Economic Corridor. Menurut laporan dari Institute of International Finance pada tahun 2020, utang Pakistan kepada Cina mencapai sekitar 45 miliar US dollar. Keempat, Kenya. Meskipun proyek infrastruktur yang didanai oleh Cina telah memberikan dorongan ekonomi bagi Kenya, negara ini menghadapi tekanan utang yang meningkat. Pinjaman yang besar untuk proyek seperti jalur kereta api dan pelabuhan telah meningkatkan utang Kenya kepada Cina. Beberapa ahli mengkhawatirkan kemampuan Kenya untuk membayar utang tersebut dan dampaknya terhadap stabilitas keuangan negara tersebut. Ketika negara-negara ini berjuang dengan utang yang membebani, mereka juga berhadapan dengan pertanyaan tentang implikasi politik dan ekonomi jangka panjang dari hubungan erat mereka dengan Cina. Penanganan yang tepat terhadap masalah utang ini menjadi kunci untuk memastikan stabilitas ekonomi. 5. Maladewa. Negara ini juga terjerat utang yang signifikan dengan Cina. Maladewa menerima pinjaman untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur seperti bandara dan jembatan. Ketika negara tersebut mengalami kesulitan membayar utang, Cina mengambil alih aset strategis seperti bandara internasional dan pulau-pulau penting. Laporan Center for Global Development pada 2019 menyebutkan bahwa utang Maladewa kepada Cina mencapai 47% dari total utang luar negerinya.